Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Abraham. Kemarin kita sudah melihat kisah perang Timur Tengah purba. Ada 4 raja melawan 5 raja. Kemudian Abram masuk ke gelanggang karena dia hendak menyelamatkan Lot, kemenakannya yang ditawan oleh musuh. Nah, hari ini kita melanjutkan ketika Abram diterima, diurapi, disambut karena dia berhasil mengalahkan musuh-musuh itu dengan pasukan yang kecil. Mari kita baca teksnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang telah bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Saudari dan saudara yang terkasih, kita baru melihat bahwa Abram, sang pemenang itu, disambut oleh 2 orang. Yang pertama disambut oleh Raja Sodom, yang kedua disambut oleh Melkisedek, Raja Salem. Sambutan Raja Sodom sangat tidak rajawi. Harusnya sambutan kepada pemenang atas perang besar itu berupa sambutan rajawi. Raja Sodom menyambut dengan sangat kurang mengenakan.
dia langsung ngomong untuk pembagian rampasan. Dia meminta seluruh tawanan perang, jadi anak buahnya, untuk diserahkan. Lalu hartanya biarlah diambil oleh Abram. Sebagai pemenang berhak mengambil semua. Tapi Abram menolak. Tegas dia menolak. Kenapa dia menolak? Padahal kalau kita lihat ke belakang, flashback ya, ketika Abraham diberi harta oleh Firaun, tidak menolak. Mungkin di sini Abram yakin, seyakin-yakinnya begitu ya, bahwa kemenangannya itu atas campur tangan Allah. Allah yang dia sembah. Maka dia tidak mau menerima dari pemberian orang. Tapi dia memberikan hak kepada sekutu-sekutunya, kepada tentaranya untuk mengambil bagian. Dia sendiri tidak mengambil. Karena dia yakin Allah menyediakan bagi dia. Nah, ini sambutan yang pertama. Sambutan kedua datang dari Raja Salem, Melkisedek. Raja Salem menyambut dengan membawa roti dan anggur. Nah, ini serupa pesta. Tapi di sini kita bisa juga melihat bahwa ini serupa persembahan. Melkisedek itu bukan hanya raja, tapi juga imam. Rupanya pada waktu itu, bahkan juga banyak di tempat-tempat lain, seorang raja itu juga seorang imam. Daud dan Salomo juga sama. Dia beberapa kali bertindak sebagai imam. Meskipun kemudian pada masa nabi-nabi praktek ini ditolak. Biarlah raja ya raja, imam ya imam. Nah, tampilnya Melkisedek ini kemudian beberapa ratus tahun kemudian direfleksikan oleh penulis surat kepada jemaat Ibrani bahwa imamat Kristus itu mewarisi imamat Melkisedek untuk menunjukkan keimamatan Yesus sebagai imam besar. Persembahan yang dibawa Melkisedek itu seperti persembahan Yesus sendiri akan dirinya. Maka teks ini biasa dibacakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus untuk mendukung dan menguatkan Kristus sebagai imam sejati. Saudari dan saudara terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari teks yang baru kita baca? Pertama, sikap Abraham ketika dia menolak pemberian Raja Sodom. Karena dia yakin yang dia dapat itu adalah karena kuasa Tuhan, maka dia hanya menerima apa yang disiapkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus melihat kasus di bab 14 ini juga kaitannya bab 12-13. Jadi, janji tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram ini bukan tanpa bahaya. Ada bahaya kekeringan yang mengakibatkan tidak bisa bercocok tanam dan kelaparan. Tapi juga ada perebutan dari banyak suku-suku, banyak negara-negara yang ada di situ, saling menyerbu, saling menyerang, saling mengklaim. Ada bahaya. Tanah yang dijanjikan Tuhan ini bukan tanah yang adem ayem, yang tidak ada apa-apanya, yang makmur selamanya. Bukan. Tapi tanah yang ada bahayanya. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, Tuhan akan mendampingi. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau Allah ada di pihakku, siapa yang akan aku takuti? Karena Tuhan adalah juru selamatku, imam sejatiku. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.